yang baik, Mazmur Daud. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun, di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, pada malam hari ini secara khusus penekanan saya di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur Daud yang dituliskan oleh Daud di dalam Mazmur 23 ini menceritakan bagaimana Daud mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Karena gembala yang agung itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Dia mengembalakan Daud dan juga kita sebagai umatnya yang kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya memberikan judul khotbah saya malam hari ini, jangan takut. Jangan takut menghadapi bermacam-macam persoalan hidup. Ada banyak ketakutan yang timbul dalam pikiran kita dan ternyata itu tidak terjadi, saudara. Di Alkitab sebanyak 365 kali menyebutkan jangan takut. Berarti firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya setiap hari supaya kita tidak takut menghadapi bermacam-macam tantangan ya yang kita hadapi. Terlebih pada saat ini kita sedang mengalami pandemi yang cukup panjang, ya, kurang lebih 1,5 tahun ya kita sudah melewati pandemi ini, dan kita rasanya sepertinya kita sudah ada yang mulai bosan di rumah karena kita dibatasi dengan ruang waktu, kita nggak bisa berkomunikasi secara tatap muka dengan saudara, dengan teman, atau kita nggak bisa mengunjungi saudara-saudara kita, dibatasi oleh keadaan seperti ini, saudara. Dan itu membuat ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang mengalami ketakutan, kecemasan, khawatir, bahkan tidak jarang mengalami depresi, stres. Ya, stres karena menghadapi situasi seperti ini tidak mudah, saudara. Nah, Tuhan mengingatkan supaya kita jangan takut. Jangan takut sebab kita punya Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang menyertai kita. Mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa atas semua ciptanya. Amin. Tuhan berkuasa atas semua ciptaannya. Kalau kita menggambarkan, membayangkan, saudara, Tuhan menciptakan semua yang ada di bumi, di bawah bumi ini. Semua adalah ciptaan Tuhan, di bawah kendalinya Tuhan. Ketika kita berlindung, ketika kita berharap, ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Dia akan menyertai saudara dan saya. Kenapa dikatakan dalam kitab Mazmur 23 ini ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saya sempat melihat ya gada dan tongkat itu, saudara. Ternyata tongkat itu ya berfungsi ketika gembala membawa kawanan domba, saudara. Tongkat itu untuk menjaga ya, menjaga kawanan domba itu supaya tidak dimangsa oleh binatang-binatang yang lain. Ya, jadi gembala itu memegang tongkat, ya, memegang tongkat, dan tongkat itu ada lingkarannya, saudara, seperti ada pegangannya. Nah, itu berfungsi ketika domba itu misalnya mulai tersesat, dia akan tarik pakai ujung tongkatnya itu yang ada lingkaran dikit seperti U itu, supaya gembalanya itu tetap fokus jalan mengikuti gembalanya. Jadi mereka tidak ke kiri dan ke kanan. Kemudian gada, saudara, gada itu fungsinya ya sebagai pertahanan, sebagai senjata, saudara.
Gada itu menggambarkan tentang bagaimana Tuhan itu membimbing kita, menuntun kita, ya. Gadamu dan tongkatmu, gada adalah senjata pertahanan, melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Sedangkan tongkat melambangkan jaminan kasih dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan takut karena ada Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus yakinkan setiap pribadi lepas pribadi kita bahwa kita disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Kita semua disertai oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab Mazmur ini bagaimana perjalanan Daud, dia disertai oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi bahaya dan lain sebagainya, dia tetap berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut? Karena hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan berdaulat dalam hidup manusia. Hidup adalah Kristus, dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kenapa dikatakan saudara bahwa mati adalah keuntungan? Mungkin orang berpikir, kenapa kok mati dibilang keuntungan? Nah, begini Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup manusia ada limitnya, ada batasnya. 70 tahun sampai 80 tahun, selebihnya sakit penyakit dan penderitaan. Jika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ketika kita mati, kita pasti masuk surga. Katakan amin. Kita pasti masuk surga. Hidup selama-lamanya, hidup kekal. Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun kita hidup bersama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya. Jadi setiap orang yang hidup pasti akan meninggal. Dan yang meninggal ini tidak harus yang lebih tua dulu. Kadang ada yang berumur 1 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu, misteri semua. Ketika maut itu menjemput seseorang, tidak ada yang tahu. Uang kita tidak bisa menghambat kita. Ketika orang mau meninggal, biarpun uang sebanyak-banyaknya, biarpun dia punya popularitas, punya jabatan dan lain sebagainya, nggak bisa dihindari kematian itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah percaya Yesus, kita percaya hidup mati kita ada dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga itu mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita memiliki semangat dan keyakinan dalam Tuhan. Jadi kita memiliki semangat. Kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan. Tetap semangat dan bersukacita. Beriman bahwa Tuhan Yesus mengabulkan permohonan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mendengar seruan doa kita anak-anaknya ketika kita berseru kepada Tuhan. Hati tetap gembira. Buanglah dendam, kesal, kecewa, sakit hati. Lepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Karena itu tidak berguna saudara. Membuat saudara tidak bisa menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Jadi lepaskan pengampunan. Lepaskan kepada orang yang pernah menyakiti kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan daripada Tuhan untuk memampukan kita melupakan, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Jika kita masih hidup sampai hari ini, menikmati napas dengan gratis Bapak Ibu Saudara, kita menikmati oksigen yang gratis. Bagaimana saya melihat orang-orang saudara pada bulan awal-awal bulan Juli, orang yang banyak terpapar sakit saudara, orang mencari oksigen, orang mencari tabung oksigen kemana-mana, dan itu sangat langka saudara. Bukankah kita sudah diberikan napas hidup oleh Tuhan secara gratis? Bersyukurlah kepada Tuhan.
Malam hari ini bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan memberikan kepada kita napas gratis. Hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Kalau kita hidup sekarang, kita hidup memuliakan Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Ya, dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekarang sebagai umat tebusan Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harus hidup di dalam roh. Hidup dipimpin oleh Tuhan. Sekarang waktunya kita harus memperbaiki kerohanian kita, memperbaiki semangat kita dalam beribadah, dalam berdoa, membaca firman Tuhan, saudara. Supaya kita bisa mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin mempercayai Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami ketakutan, saudara. Ketakutan itu bisa saja hinggap dalam pikiran kita. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, kita katakan hidupku ada dalam tangan Tuhan. Hidup yang kuhidupi sekarang bukan hidup di dalam daging, melainkan hidup di dalam roh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya malam hari ini, bagaimana saya mengalami sakit, saudara. Saya terpapar COVID-19. Sebagai kronologisnya, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang ikut mendengarkan Zoom pada malam hari ini. Kronologisnya, Senin tanggal 28 Juni, kami bersama keluarga saya, anak saya, kami mengikuti vaksin pertama, saudara, di salah satu tempat di Jakarta Timur, di lapangan, saudara. Dan yang hadir itu hampir 1000-an orang. Cukup banyak. Pagi-pagi kami harus berangkat dari rumah jam 5 subuh, saudara. Karena gerbangnya itu kalau sudah jam 6 itu sudah mulai banyak yang masuk, saudara. Sehingga orangnya itu banyak sekali. Nah, pada waktu ikut vaksin, saudara, malam keesokan harinya saya udah mulai merasa tidak enak badan. Saya pikir itu hanya efek vaksin, saudara. Mulai panas, ada perasaan pegal, dan mulai sakit-sakit sedikit, saudara. Saya pikir itu hanya efek vaksin. Sampai pada hari Minggu, saudara, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya masih bisa berkhotbah secara online di gereja kami. Tanggal 4-nya, saudara, 4 Julinya. Nah, setelah malamnya saya mulai merasa semakin pegal, semakin lemas badan saya. Dan pagi harinya saya bilang kepada istri saya, kita cari dokter yuk, memeriksa keadaan saya. Kayaknya saya lemas badan, semakin nggak enak, panas dingin ini, saya bilang. Akhirnya kami pada hari Seninnya, saudara, kami cari klinik terdekat, saudara, di dekat rumah kami di Jakarta Timur. Dan kami datang ke klinik terdekat itu. Lalu di situ saya mulai diperiksa oleh dokter, kemudian darah diambil, kemudian saya harus di swab. Ketika di swab, saudara, hasilnya saya positif COVID. Secara manusia saya takut juga, saudara. Saya sempat cemas juga, sempat khawatir. Tapi saya segera menguatkan hati saya, Tuhan, saya percaya kalau Tuhan izinkan ini, saya percaya saya bisa kuat melewatinya. Dan hari-hari, saudara, setelah itu keadaan saya semakin sulit, semakin panas, dingin, keringat, saudara. Kemudian pusing, mulai selera makan berkurang, penciuman mulai berkurang, bahkan penciuman saya nggak bisa membedakan lagi ciuman, saudara. Jadi semakin menurun keadaan saya. Hari Selasanya, hari Rabunya, kemudian, saudara, dan puji Tuhan, di klinik itu, saudara, tidak bisa pasien itu menginap, saudara. Hanya berobat, habis itu pulang.
Saya di klinik itu diinfus, saudara. Harusnya diinfus hanya 1 botol. Tapi dia bisa berikan 3 botol, saudara, infus. Dan saya diberikan oksigen. Nah, itu yang di layar tadi, di PowerPoint itu, saya di klinik kecil, saudara, di Jakarta Timur. Dan dokternya itu baik, saudara. Dia bilang kalau Bapak mau kesini lagi sebelum mendapatkan rumah sakit, boleh kesini lagi besoknya. Memang sulit, saudara. Menghubungi rumah sakit, semua mereka mengatakan penuh. Semua mengatakan nggak bisa. Dan kami datang, saudara, ke salah satu rumah sakit. Dan pihak rumah sakit bilang, boleh ke sini, tapi hanya di area parkir. Mungkin 4 hari, 5 hari. Dan itu tidak ada tendanya, saudara. Waduh, kita pikir, kata istri saya, bagaimana kalau di sini? Akhirnya kita selama mencari, saudara, kita terus kembali ke klinik itu berapa kali. Saya diinfus lagi, saya diberi oksigen lagi. Keadaan saya semakin berat, saudara. Karena dirawat di rumah, trombosit saya turun 80, saudara. Trombosit 60.000. Kemudian saturasi saya juga turun. Maaf, saya minum sebentar. Saturasi saya turun 80, saudara. Saya mengalami yang namanya sesak dada. Napas saya terengah-engah, saudara. Dan malam itu saya merasakan begitu berat, saudara. Begitu berat sakit saya, trombosit turun. Kemudian di klinik tersebut dia nyatakan saya kena DBD, saudara. Dan trombosit turun. Dan saya dirawat di rumah. Lalu istri saya memberi jus jambu, saudara. Beli jambu, di jus. Kemudian beri pupang. Kemudian sop, ya, pokari, dan lain sebagainya. Istri saya dalam keadaan yang juga kena COVID. Dia mengurus saya, saudara. Kadang dia udah tidur, terbangun. Dia menjaga saya begitu luar biasa, saudara. Kadang dia hanya sebentar tidur, duduk, mendampingi saya. Terus dia bangun lagi. Ayo Pak, ayo minum, minum. Ayo minum. Saya memang tidak tidur, saudara. Saya berapa malam itu nggak bisa tidur. Hanya saya berdoa, dalam nama Yesus saya percaya saya sembuh. Dalam nama Yesus saya akan pulih. Hati yang gembira adalah obatnya. Saya terus ngelus dada saya. Hati yang gembira adalah obatnya. Saya percaya saya akan sembuh. Istri saya melihat keadaan saya semakin berat, saudara. Dia sampai hampir nggak sanggup melihat penderitaan saya di tempat tidur. Sampai dia menangis terseduh-seduh, saudara, istri saya. Dia nangis terseduh-seduh. Papi, kalau papi mau meninggal, kalau papi dipanggil ke surga, jangan beratkan saya. Jangan beratkan anak-anak. Karena papi begitu menderita sekali. Dalam hati saya sempat bilang, tidak. Tuhan, saya pasti sembuh. Tuhan, saya rindu. Saya membahagiakan istri saya. Saya membahagiakan anak-anak saya. Saya ingin anak-anak saya yang 3 ini, mereka semuanya menikah, punya anak. Dan saya menyaksikan cucu, Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan buat saya hidup, saya mau supaya buah pertobatan saya, buah yang manis, dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar saya. Tuhan berikan kesempatan buat saya. Dalam keadaan seperti itu, saudara, saya menangis. Nangis, meminta, memohon kepada Tuhan. Ada juga dalam hati, saudara, sempat sebentar, enggak susah kamu untuk menghembuskan napas terakhir, karena kamu udah pasti masuk surga. Ada juga perasaan itu, saudara, karena napas tinggal sedikit di leher ini, saudara. Hampir udah enggak ada, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau mendapatkan kesempatan kedua. Saya mau melayani Tuhan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, keesokan harinya istri saya bilang, ayo kita datang ke rumah sakit. Kita berusaha lagi cari ke rumah sakit pagi-pagi bersama anak saya yang sulung, dia bawa mobil. Dan kami cari beberapa rumah sakit di Jakarta Timur. Semua mereka menolak, saudara. Seperti berjalan di padang gurun, saudara. Tidak ada kepastian. Saya sempat lemas di mobil. Akhirnya kami terhenti di parkiran mobil. Saya bilang, kita berdoa.
Lalu saya bilang kepada istri saya, tolong hubungin salah satu teman pendeta, teman saya. Waktu dihubungin, berapa menit kemudian langsung ada jawaban, saudara. Bisa, langsung bawa bapak ke Wisma Atlet. Dapat kamar di sana. Kami bergegas, saudara, pulang ke rumah, ambil barang secukupnya untuk bawa barang-barang saya, keperluan saya, saudara. Langsung bawa ke Wisma Atlet. Sampai di sana puji Tuhan, saudara, proses kami mendaftar tidak lama. Hanya 1 jam kurang lebih sudah mendapatkan kamar, saudara. Dan semuanya Tuhan tolong, Tuhan atur, saudara. Hati mulai lega, saudara. Tuhan mulai tenang, saudara. Karena saya berpikir begini, Wisma Atlet banyak dokter, kemudian mungkin peralatannya juga jauh lebih baik daripada klinik, dan saya dirawat di rumah. Dan ternyata, saudara, kenapa saya dirawat di rumah? Saya juga mengucap syukur pada akhirnya, saudara. Karena saturasi saya turun, trombosit turun. Dan itu malam itu, berapa malam istri saya kasih jus, kasih pupang, kasih sop RW, angkat dan lain sebagainya. Dan kemudian agak naik. Pada waktu masuk ke Wisma Atlet mulai naik trombosit saya, saudara. 228.000, ya, jadi sudah naik jauh lebih baik, saudara. Sesampai di Wisma Atlet, saya setiap 2-3 jam, 4 jam pasti datang dokter dan perawat, dan puji Tuhan luar biasa, saudara. Saya bersyukur para perawat, para dokter merawat saya dengan baik 11 hari di rumah sakit. Dan saya juga ditemani oleh anak saya yang nomor 2, Stefani, karena dia juga terpapar COVID. Tapi keadaannya dia cepat pulih, saudara. Hanya 3 hari kurang lebih dia sudah pulih. Dan dia mendampingi saya, kasih minum, dia kasih makan buat saya, satu kamar dengan saya. Sementara istri saya, dia juga menemani kedua anak saya yang isoman di rumah, saudara. Jadi bagaimana kalau kita membayangkan 5 orang kena papar COVID, saudara. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kami mungkin nggak ada hari ini, saudara. Khususnya saya nggak ada hari ini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih juga kepada teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan. Nah, perlu saya sampaikan, hari Rabu saya pada waktu di rumah, saya di WA oleh salah satu hamba Tuhan, teman baik saya. Dia bilang, Pak Reinhard, nanti akan datang tim dokter dan perawat datang ke rumah Bapak untuk memeriksa keadaan Bapak. Sebelum saya masuk ke Wisma Atlet, dan keluarga Bapak semuanya di PCR. Pada hari Rabu itu semua di PCR, dan akhirnya dapat hasil 2 hari kemudian bahwa kami semua kena COVID, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, semua kami sudah sehat sekarang. Saya, istri dan anak-anak saya semuanya sehat, dipulihkan Tuhan dengan sempurna. Katakan puji Tuhan. Tuhan luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur juga, saudara. Saya mempunyai teman-teman, sahabat-sahabat komunitas saya, teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan yang begitu peduli. Ada banyak orang yang mendoakan saya, keluarga saya, saudara, supaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian ada tim dokter juga pendampingan dari GBI DKI, dan mereka sangat membantu, saudara. Sering WA kasih tahu obat ini dan itu membuat kami sedikit terbantu dan banyak membantu kami, saudara, khususnya penanganan COVID, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan akhirnya selama 11 hari saya dirawat di rumah sakit bersama anak saya, dan kami mendapatkan konfirmasi dari dokter, hari Senin Bapak akan di PCR. Kalau PCR-nya dinyatakan negatif dan Bapak esokan harinya bisa pulang. Hati mulai tenang, saudara. Senang karena mau berkumpul dengan istri dan anak-anak. Setelah hari Senin, tanggal 20-nya kami diperbolehkan pulang, saudara. Saya dijemput oleh istri dan anak saya yang besar, menjemput, dan kami bisa pulang. Dan luar biasa, saudara, seperti mimpi rasanya masuk ke rumah, saudara. Waktu saya dibawa juga, anak saya yang paling bungsu itu dia sempat nangis, saudara. Dia melihat keadaan saya waktu dibawa ke Wisma Atlet.
Saya bilang, saya buka dari kaca mobil, jangan nangis dek, papi pasti balik. Dia menangis saudara, dia lihat saya begitu berat keadaannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingatkan kepada kita semua, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang menyaksikan di Zoom ini, kesaksian ini firman Tuhan yang disampaikan, keadaan kita mungkin saat ini sedang tidak baik, atau ada yang sakit dari salah satu keluarga kita, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, apapun pergumulan kita malam hari ini saudara, kita percaya ada Tuhan yang berkuasa, ada tangan Tuhan yang siap menolong saudara, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas saudara. Panggil nama Yesus, berseru dalam nama Yesus, perkatakan kata-kata iman. Sekalipun keadaan kita sulit, sesulit apapun, perkatakan kata-kata iman. Tuhan akan mendengar saudara. Bagaimana ketika kita memperkatakan kata iman, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Mujizat masih ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagi keluarga saya, bagi Bapak Ibu, bagi keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar malam hari ini Tuhan. Kiranya memberkati kami semua. Kami yang menyaksikan Zoom pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menjamah. Bapak Ibu Saudara, perlu saya sampaikan sedikit saudara. Ini penting. Ya. Karena luar biasa bagaimana Tuhan menolong. Pada waktu saat saya berdoa, saat teduh saya di subuh pada pagi hari saudara, waktu di Wisma Atlet, air mata ini menetes tanpa saya sadari, berderai air mata, mengucur saudara. Tuhan, Engkau baik bagiku, Tuhan Engkau mengasihi aku. Dan begitu kuat Tuhan berbicara dalam hati saya melalui Roh Kudus-Nya. Anakku, aku mengasihi kau. Anakku, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Dan Tuhan katakan, aku rindu memiliki waktu-waktu khusus denganmu untuk bersekutu, untuk berdoa dengan intim dengan engkau. Engkau setia, kata Tuhan, melayani pekerjaanku. Tapi aku rindu mempunyai hubungan intim dengan engkau. Waktu-waktu khusus dengan engkau. Ketika saya menangis, mengucur air mata saudara. Dan itu ketika kita menangis saudara. Padahal saya bukan orang yang cengeng. Waktu menangis saudara, itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan. Sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih. Saya mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya minta Tuhan, pulihkan hidup saya. Pulihkan kerohanian saya. Biarlah hidup yang saya hidupi sekarang, hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar malam hari ini. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.